melatih diri itu untuk pasrah dengan pilihan Allah itu Pak, rupanya tak mudah. Dan itu diucapkan kan sebelum dikatakan menang tak menang. Orang saja dalam jodoh kadang-kadang maksa kepada Allah, ya Allah, jika dia baik untukku, kata dia, maka dekatkanlah. Jika dia tak baik untukku, maka baikkanlah, katanya. Itu dalam hal jodoh Pak. Karena kalau rasa cinta sudah melekat, ya kan, kalau rasa cinta sudah melekat, maka tai kambing pun terasa namanya sudah melekat, ya kan. Jadi kalau dia baik untukku, maka dekatkanlah, kata dia. Kalau tak baik, maka baikkanlah, kata dia. Makanya tak dikasihnya Allah pilihan. Kata Allah, ya udah ambil, kata dia Allah. Setelah diambil, barulah muncul kalimat 5 tahun ke depan. Andaikan waktu bisa diputar kembali, tak bisa diputar, kena ngotot dulu. Maka merubah itu tak mudah. Kalau ini baik untukku ya Rabb, baik untuk keluargaku, baik untuk Pekanbaru, dan baik untuk agamaku, berikanlah. Tapi kalau tak baik menurutmu untukku, tak baik menurut Allah. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. A'lamu ghaibas samawati wal ardh, yang tahu segala rahasia langit dan bumi itu kan Allah. Kita berprasangka baik, rupanya kata Allah tak baik. Sesuatu yang tak baik menurut Allah pasti tak baik untuk kita, walaupun itu permintaan kita. Berapa banyak doa kita ini yang salah? Doa kita ini banyak yang salah. Cuman kita tidak fair. Setelah meminta, Allah kasih, rupanya tak baik, lupa kita kalau itu permintaan kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Ketua, seluruh pengurus, ayahanda bunda yang saya muliakan, tadi sudah tampil penceramah senior. Kita ini tinggal melanjutkan saja lagi kan. Kalau di Al-Munawwarah terlambat, tak begitu takut karena sudah ada penceramah senior di tempat. Alhamdulillah, saya simak, luar biasa ilmu-ilmu yang beliau berikan. Mudah-mudahan panjang umur ya, dan insyaallah sehat selalu dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, masih seputaran ibadah kurban. Pertama, apa saja hikmah-hikmah luar biasa di balik perintah kurban? Ibu dan bapak, kurban itu menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Mengapa kurban itu dikatakan menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah? Karena rupanya dalam perintah surah Al-Kautsar itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang mengatakan nikmat itu banyak Allah, yang menerima nikmat yang banyak itu kita manusia. Yang mengatakan nikmat itu banyak Rabbus samawati wal ardh, pemilik langit bumi ini beserta seluruh isinya. Yang menerima kita yang numpang hidup di atas bumi ini. Yang mengatakan nikmat itu banyak adalah Ghaniyun Hamida, yang maha kaya, yang maha terpuji.
Sedangkan yang menerima nikmat yang banyak itu manusia yang penuh dengan kealfaan dan kekurangan diri. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan nikmat itu banyak, memang harusnya kita ini merasakan nikmat itu memang sangat banyak. Dibuktikan oleh Allah taala banyak itu dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika maulah kalian, kata Allah, menghitung nikmat Allah itu, maka kalian tak sanggup menghitungnya. Menghitungnya pun, kata Allah, kita tak sanggup. Jadi kalau menghitungnya kita tak sanggup, apalagi membayarnya. Kalau menghitungnya kita tak sanggup, apalagi nak mengganti dia. Jadi jangankan ganti untung, ganti rugi pun tak mampu. Ada kisah menarik ibu dan bapa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Saking kuatnya dia beribadah, diminta khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah bahwasanya, kata dia, saya ini tak mau masuk syurga dikarenakan rahmat Allah, dikarenakan kasih sayang Allah, dikarenakan betul-betul Allah yang ngasih. Tapi saya mau masuk syurga karena jerih payah saya. Saya mau masuk syurga dikarenakan ibadah saya, bukan karena rahmat Allah. Baik, kata Nabi Musa, disampaikan kepada Allah, diterima permintaan dia. Ketika terjadi kematian ibu dan bapa, ditimbanglah amal ibadah dia selama 500 tahun. Ditimbang amal ibadah dia 500 tahun, diambil satu biji mata dia. Ketika ditimbang, rupanya jomplang dia. Lebih berat satu biji mata dibandingkan amal ibadah 500 tahun. Jadi rupanya beribadah 500 tahun itu tak bisa mengganti satu biji mata. Jadi kalau beribadah 500 tahun tak bisa mengganti satu biji mata, macam mana mengganti 2 biji mata? Kalau mata tak bisa diganti, macam mana mengganti telinga? Pak dokter karena di dunia kesehatan tahu betul bagaimana banyaknya anak-anak yang berkendala tentang pendengaran. Dan berapa duit yang dihabiskan, belum lagi perasaan yang dikorbankan. Saya punya salah satu sahabat yang anaknya bermasalah di bidang itu, ibu dan bapak pontang-panting berobat ke mana-mana. Itu belum lagi kalau kita berbicara tentang tulang, jantung, hati, otak, ya kan? Bagaimana cara mengganti nikmat yang sebanyak itu? Jadi beribadah pun kita seumur hidup itu terlalu kecil dibandingkan satu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia ini tak pernah disuruh oleh Allah untuk membayarnya, tidak pernah disuruh oleh Allah taala untuk menggantinya. Bahkan yang paling ringan sekalipun untuk menghitungnya pun kita tak disuruh. Karena kalau kita hitung tak mampu dihitung. Mampu dihitung. Suatu kali ibu dan bapak saya sakit. Ketika saya sakit, datanglah seorang bapak menjenguk saya sakit. Apa kata bapak itu? Penyakit Pak Ustaz ini tak seberapa. Kenapa begitu Pak? Saya bilang, ini Pak Ustaz dibandingkan dengan istri saya belum seberapa. Memangnya istri bapak yang dialaminya apa? Pertama, Pak Ustaz, beliau operasi ginjal 8 kali. Saya baru tahu ada istilah operasi ginjal, Pak Dokter. Jadi operasi ginjal 8 kali kata beliau. Setelah itu sehat Pak? Tidak, berefek kepada kepala beliau. Tiba-tiba kepala beliau itu bermasalah.
daya ingatnya menurun drastis. Maka kemudian diperiksa, akhirnya harus bongkar di atas. Setelah dibongkar aman, saya bilang, enggak juga Pak Ustaz. Akhirnya 2 ruas tulang leher ini diganti. Setelahnya stroke Pak Ustaz. Wah, jadi kita ini cuma satu di antara yang banyak. Kadang-kadang kan yang parah-parah itu, kalau ada bapak ibu yang kena yang agak-agak parah, kan biasanya kan cuma satu. Nah, ini diborongnya. Jadi kalau kita berbicara tentang nikmat kita ini, nikmat yang paling hebat itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Orang tak bangun pagi ini, bapak ibu masih bangun. Orang tak ke masjid, bapak ibu masih ke masjid. Ada orang sampai mati tak pernah ke masjid. Sampai mati, Pak, tak pernah ke masjid. Tapi bapak ibu itu alhamdulillah terbangun saja. Itu bukan karena kita yang hebat, karena memang Allah memberikan kita sesuatu yang tak didapati orang. Maka tak ada kalimat, jangankan diberikan nikmat iman dan Islam itu, diberikan nikmat mata terbangun saja, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Memberikan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, ibu dan bapak, jadi kalau 500 tahun tak bisa membeli sebiji mata, apa yang bisa kita lakukan? Mensyukurinya saja. Maka kurban ini wujud syukur. Itu pun mensyukuri itu diberikan reward. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, Allah tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya kata Allah, azabku sangatlah pedih. Disuruh bersyukur saja. Bersyukur yang paling sederhana kan mengucapkan hamdalah. Tak ada bersyukur yang paling sederhana kecuali hamdalah. Bahkan siapa yang mampu mengucapkan hamdalah itu ala kulli hal wa ala kulli makan wa ala kulli zaman, itu diberikan reward tertinggi oleh Allah Ta'ala. Dalam segala kondisi, dalam segala waktu, dalam segala tempat, bisa kata syukur itu keluar, itu luar biasa. Ada seorang bapak, ibu dan bapak, pasangan suami istri yang lama tidak mendapatkan keturunan. Suatu kali istrinya hamil, tak sedikit bahagia hati. Dan ketika anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, itu terasa ada sebuah oase kehidupan. Sesuatu yang selama ini ditunggu-tunggu sekarang hadir di depan kelopak mata dan menghiasi jiwa. Maka menjadi berwarnalah kehidupan bapak dan ibu ini. Tapi rupanya tak lama dia memiliki anak kecil ini, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa si anak. Terbayang oleh kita itu. Begitu rumit kalau sudah hal begini yang diujikan kepada jiwa. Setelah dicabut nyawa si anak, ditanya malaikat Israel alaihissalam oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bertanya, salah satu fungsinya adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya bersikap. Wahai Israel, bagaimana mereka merespon keputusanku? Kata malaikat Israel, dia mengucapkan 2 kalimat, duhai Allah. Apa 2 kalimatnya? Pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi yang pertama alhamdulillah dulu. Baru yang kedua menyusul innalillah. Ini kalau di teori Pak tak payah mengucap. Tapi kalau di praktik, ya Allah ya Rabb, macam mana cara mengamalkannya itu? Perlu dinding-dinding tauhid yang sangat tinggi. Anak yang ditunggu lama, baru sebentar pula memiliki anak tu, dicabut pula nyawanya, masih keluar kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Menurut Bapak Ibu tu pekerjaan mudah itu atau sulit? Oh, sulit. Bahkan yang mengatakan sulit itu Allah sendiri. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Sesungguhnya ini teramat berat. Allah yang mengatakan itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu kan hatinya itu bergantung ke Allah. Hatinya bergantung ke Allah. Jadi kalau ada orang mengartikan khusyuk itu, kalaulah solat tu awak katanya memokak-mokak pun paji-paji kau nak doang ngau dak awak le. Itu pokak nama tu. Kalau memokak-mokak anak-anak tu doang ngau nya tu. Itu pokak nama tu. Jadi orang khusyuk itu bukan berarti orang meribut dia nak dengar, tetap dengar. Tapi dia tak peduli dengan kesibukan orang di luar itu. Hati dia tu bergantung kepada Allah. Jadi rupanya kalau hati itu sudah bergantung, di saat sulit sekalipun, di saat tidak enak sekalipun, tetap yang keluar itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalau awak macam manu agak-agaknya, kadang tak dapat jabatan yang diinginkan, komplain. Sudah berjuang jadi calon ini, calon itu, rupanya kalah. Itulah terkulai-kulai jalan ni kan. Saya coba itu ayahanda kemarin itu membentuk format doa itu, rupanya tak mudah ayahanda. Orang kan kalau maju tu doanya kan begini, ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah, menangkanlah. Ini salah doanya ni. Mengganti doa tu. Itu rupanya tak mudah doa anda. Karena perjuangan tu kan berat. Maka diganti doanya, ya Rabb, jika ini baik untukku, untuk keluargaku, bermanfaat untuk Pekanbaru, terlebih lagi untuk agamaku, maka berikanlah. Namun jika tak baik untukku, apatah lagi buat keluargaku, tak baik pula buat Pekanbaru, apatah lagi agamaku ini, maka ya Allah jauhkanlah ini daripada diriku. Itu agak menggigil sikit mendoakan itu. Melatih diri itu untuk pasrah dengan pilihan Allah itu Pak, rupanya tak mudah. Dan itu diucapkan kan sebelum dikatakan menang tak menang. Orang saja dalam jodoh kadang-kadang maksa kepada Allah, ya Allah jika dia baik untukku, kata dia, maka dekatkanlah. Jika dia tak baik untukku, maka baikkanlah, katanya. Itu dalam hal jodoh Pak. Karena kalau rasa cinta sudah melekat,
Ya kan? Kalau rasa cinta sudah melekat, maka tai kambing pun terasa coklat. Namanya sudah melekat, ya kan? Jadi kalau dia baik untukku, maka dekatkanlah, kata dia. Kalau tak baik, maka baikkanlah, kata dia. Makanya tak dikasihnya Allah pilihan. Kata Allah, ya udah ambil, kata dia Allah. Setelah diambil, barulah muncul kalimat 5 tahun ke depan. Andaikan waktu bisa diputar kembali, tak bisa diputar, kena ngotot dulu. Maka merubah itu tak mudah. Kalau ini baik untukku ya Rabb, baik untuk keluargaku, baik untuk Pekanbaru, dan baik untuk agamaku, berikanlah. Tapi kalau tak baik menurutmu untukku, tak baik menurut Allah. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. A'lamu ghaibas samawati wal ard, yang tahu segala rahasia langit dan bumi itu kan Allah. Kita berprasangka baik, rupanya kata Allah tak baik. Sesuatu yang tak baik menurut Allah pasti tak baik untuk kita, walaupun itu permintaan kita. Berapa banyak doa kita ini yang salah? Doa kita ini banyak yang salah. Cuman kita tidak fair. Setelah meminta, Allah kasih, rupanya tak baik, lupa kita kalau itu permintaan kita dulu. Mohon maaf ini. Sampai berkubu-kubu orang menjadi RW, berkubu-kubu gara-gara pemilihan ketua RW. Setelah terpilih menjadi ketua RW, rupanya menjadi ketua RW kok Pak Ustaz tidak selamat yang awak bayangkan. Akanlah dari dulu. Mana ada dalam kehidupan ini, kehidupan tu enak semua. Duduk saja pun tak enak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi dia mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuk ayah dan ibunya sebuah istana di dalam syurga, dan berikan nama istana itu, istana apa namanya? Istana hamdalah, istana memuji Allah. Jadi masuk neraka itu gampang, tapi masuk syurga jauh lebih gampang itu. Dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Rupanya seorang ayah dan ibu ditempatkan ke dalam syurga. Anak itu akan wafat juga. Kita rela tak rela, anak itu kan wafat juga. Kita sudi tak sudi, anak itu kan pergi juga. Tapi berani mengucapkan kalimat tauhid, alhamdulillah, di saat hal yang paling sulit, itulah ujian antara orang yang pandai bersyukur dengan tidak pandai bersyukur. Sama halnya dengan kurban. Mengapa Habil diterima kurbannya, Qabil tak diterima? Padahal sama-sama berkurban. Jadi jangan dikira orang sama-sama berkurban lalu sama-sama besar pahalanya. Oh tidak. Orang sama-sama berkurban lalu diterima semuanya. Tidak. Itu bukti sejarah. Qabil berkurban tapi tak diterima. Habil berkurban tapi diterima. Dalam kajian sodakoh yang belum tuntas itu, Bang Amir, kan pernah kita bahas bahwa sabaqah dirhamun bisa mengalahkan oleh 1 dirham terhadap sodakoh mi'ata alfi dirhamin, yang mengeluarkan 100.000 dirham. Si A 1 dirham, si B 100.000 dirham. Kalah sodakoh 100.000 si B ini oleh sodakoh si A yang hanya 1 dirham. Kaifa ya Rasulullah?
Kok bisa macam itu ya Rasul? Kata Nabi, si A ini rajulun dirhamani, dia hanya punya 2 dirham. Fa akhadha dirham, dia ambilnya 1 dirham, fatasaddaqa, lalu dia bersedekah. Berarti dia bersedekah berapa persen? 50%. Si B kata Nabi, wa rajulun malun katsirun, dia ini laki-laki punya banyak harta. Pakai helikopter, naik helikopter, kita menengok sawit dia tu. Lalu dia bersedekah dengan 100.000 dirham. 100.000 dirham itu hanya ujung-ujung duit dia, 0,0 sekian persen duit dia. Maka sedekah yang 1 dirham kalah oleh dia sedekah yang 100.000 dirham. Makanya orang-orang kaya di Mekah itu mana ada dia main-main kali 5.000. Orang-orang kaya di Mekah itu mainnya Masjid Ar-Rajhi. Macam Sulaiman Ar-Rajhi itu, dia membangun masjid yang kemegahannya seperti megahnya Masjid An-Nabawi. Orang-orang kaya di zaman Nabi itu mana main dia membeli misalnya sebuah lampu di masjid. Sayyidina Utsman bin Affan itu salah satunya membangun hotel Utsman bin Affan dengan harta bendanya. Sampai hari ini hotel itu masih berfungsi. Ummu Huzaifah itu membangun saluran air sekeliling provinsi kota Mekah. Bayangkan satu provinsi ditanggung sendiri. Tak main-main. Itu berapa duit itu Ummu Huzaifah bangun sendiri. Jadi nampak mana sedekah orang kaya, mana sedekah orang miskin. Tiba di kita kadang-kadang, mohon maaf, orang yang punya sawit 50 hektar, kurban dia 2 juta. 2 juta berapa ya nah? 750. Nenek-nenek yang cuma terima duit dari anak 2 juta 750. Tak nampak bedanya. Padahal nenek ini dapat duit dari anak cuma 200, 300. Anak dia berdua. Yang satu ngasih 200, yang satu ngasih 300. 500 dia sebulan cuman. Dia hemat-hemat dia lah. Masih menabung pula dia 100.000 sebulan. 100, naik dia terus. Nah bulan ini mestinya 700. Pas tengok balik tinggal pula 600. 100 dicilok oleh cucu. Hilang pula 100. Kalaulah cucu mencilok nak bisa nenek tu marah. Paling ngamuk-ngamuk selayangnya. Wah engkau kata dia. Tapi tak lama dia marahnya. Hilang. Kadang setahun itu 3 kali hilang ya. Bukan lagi di balik bantal ditaruh nenek tu. Asal nampak saya kayu berlubang sikit, situ sampai lupa nenek itu di mana ditaruhnya. Untuk mengamankan uang kurban tu. Bisa berkurban nenek tu. Yang punya sawit 50 hektar, sama segitu juga kurbannya. Apa hebatnya? Ya kan? Mestinya kan berbeda kurban itu kan. Jadi kalau yang agak-agak berduit nih, kalau istilah sebagian orang yang agak-agak badagiang tu, kalau sebagian orang menyebutnya yang basange itu, taman yang betul itu kan? Basange atau badagiang, yang bapitih itu mestinya berbeda kurban. Saya tengok beberapa masjid, orang-orang kaya di sana itu kurbannya 1 ekor. 1 ekor sapi.
Bagaimana kalau kita nggak sanggup 1 ekor? Paling tidak di Masjid Al-Munawwarah 1 nama, 1 di antara 7. Tapi rupanya di kampung ada pula 1. Lalu di kantor ada pula 1. Berarti 3 nama. 3 nama dengan 7 nama kan beda dia kan. Tapi menunjukkan kita berduit tak berduit terus itu bedanya. Iku meledak tender 2.750.000 aja. Ndak kalu tender dah, tunda bayar tender 2.750.000 aja. Ndak nampak bedanya. Mestinya itu berbeda itu ibu dan bapak. Jadi kalau yang agak bedaging ya usahakanlah tidak pun akan 3-2. Berlatih-latih 2 tu Pak tak mudah Pak. Berlatihnya tak mudah. Makanya mengapa orang kalau solat nak lebih, lepas solat fardu nak solat sunat, lepas solat sunat rawatib itu di rumah nak solat lagi, baca Quran macam tu juga nak khatam orang. Jadi kalau amal ibadah gratis ni nak berlebih, tiba amal ibadah berbayar itu KKM kriteria ketuntasan minimal. KKM. Zakat 2,5%. Jadi kalau lebih 2,5% namanya tak zakat kata dia. Kita macam mana pula dia mengadil macam tu? 2,5% tu batas minimal zakat. Lebih boleh. Kurban itu 1 rumah minimal 1 kurban. Minimal. Bukan 1 kurban. Tengoklah badagiang pun tak badagiang. Kau ndak bini PNS. Apa tu PNS? Anak balimo 3 lah PNS kurban, cik kurban. Macam mana? Maka kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang dimaksudkan 1 kurban 1 rumah itu adalah bila dalam 1 rumah itu yang mencari nafkah hanya 1 orang. Jadi kalau 1 orang mencari nafkah, halal dia 1 kurban. Makanya bunyi kalimat Nabi itu kan, bila seorang laki-laki keluar dari rumahnya, kan dia mencari nafkah dulu kan laki-laki. Dia bawa seekor kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya, keluarganya. Selesai oleh dia. Karena mencari nafkah itu hanya suami dulu. Kini bininya tu kasat reskrim. Anak pertamanya kabak kesra. Anak ketiga jaksa. Anak keempat polisi. Anak kelima kau pengusaha sukses. Kurban cik. Di tempat kami tinggal tu ayana, saya termasuk bersyukurlah. 1 RW itu kan ada 5 masjid, 3 musalla. 1 RW. Masjidnya 5, musallanya 3. Berdiri Masjid Nurul Falah pertama kali dulu, kurbannya selalu di atas 20. Lalu berdiri masjid yang kedua, Istiqomah. Istiqomah itu kurbannya kalau tak salah belasan ekor. Biasanya rata-rata di angka 12 sampai 15 ekor. Kurban Istiqomah 12 sampai 15. Nurul Falah rupanya tetap bertahan di angka 20-an. Berdiri lagi masjid satu lagi namanya Al-Munawwarah. Kurban pula di sana 8 hingga 12. Mainnya di situ 8 sampai 12. Rupanya Nurul Falah tetap di angka 20-an ekor. Berdiri lagi masjid yang keempat, Masjid Zaid bin Sabit.
kurban mereka lebih kurang 15 ekor. Rupanya Masjid Nurul Falah tetap 20-an ekor. Nah, masjid yang kita dirikan kemarin, Masjid Nur Laili, Masjid Emak, itu kita menginduk saya kurbannya ke Masjid Nurul Falah. Nah, kemarin ibu dan bapak tahun ini 23 sapi, 2 kambing. Berarti satu RW itu 4 tempat kurban. Satu RW, Pak. Satu RW 4 tempat kurban. Terkadang saya menengok, dari mana kurban yang banyak ini ya. Tapi memang kaji macam ini selalu kita sampaikan. Jadi sebelum menyembelih itu Pak, di tempat kami itu, yang saya lakukan 2. Pertama, memanggil peserta kurban. Peserta kurban itu saya jumpai. Bapak Ibu peserta kurban kelompok 1 semuanya kumpul. Nanti Ustadz nyembelih, yang Bapak Ibu baca itu takbir. Jangan salah-salah ya. Cara membacanya macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan salah ujungnya itu saya bilang. Jangan dipanggil Pak Ilham. Karena banyak orang takbir itu walillah ilham, kata kawan. Pak Ilham RW di Jalan Kasah. Jadi nama yang paling banyak disebut orang di saat takbiran itu nama Pak Ilham. Walillah ilham, tuh kawan. Dan dari mana-mana belajar itu kok muncul nama Pak Ilham tuh. Bahkan pemimpin takbiran pun ilham juga dibacanya. Walillahil hamd, hil hamd, hil hamd. Jangan dipanjangkan hanya. Ada pula walillahil hamd. Panjang pula hanya. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Itu saja yang Bapak Ibu baca, tak ada bacaan lain. Nanti saya sembelih, bismillahi Allahu Akbar. Tolong saksikan dari samping biar tampak. Nah, mulailah. Sudah disembelih, bismillahi Allahu Akbar. Biasanya sekali saja, bismillahi Allahu Akbar. Selesai penyembelihan itu saya kumpul balik. Ayo ikuti. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati Yang paling banyak salahnya rupanya Pak Dokter, wa mahyaya. Wa mahyaya, banyak membaca wa mahyaya. Jadi kalau di takbiran yang paling banyak dibaca orang nama Pak Ilham. Kalau dalam kalimat doa itu dibaca orang nama Pak Yahya. Yang betulnya wa mahyaya. Maka dipotong-potong kalimatnya biar betul. Wa mahyaya wa mamati. Begitu. Selesai itu Allahumma taqabbal hada min. Sebutkan nama yang berkurban. Sebutkannya nama berkurban. Setelah sebut nama berkurban, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Baca doa lain sesuai dengan permintaan ibu dan bapak. Karena salah satu saat mustajabah doa saat ini. Selesai doa itu, nah setelah ini kalaulah sampai ke rumah, boleh potong rambut, boleh potong kuku. Saya belum bisa nih Pak Dokter. Karena Jumat kemarin kami dah motong. Saya alhamdulillah motong kemarin di tempat kami itu 23 ekor kita motong. Cuman itu atas nama mertua di sana. Atas nama mertua almarhum Haji Zulkifli itu di tempat saya tinggal. Saya baru memotongnya untuk punya saya itu Ahad. Jadi masih berseleweran dia nih. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Ahad baru.
sekaligus dengan ayah nanti diikmi. Karena cinta kita ke orang tua kita itu itulah caranya. Dikurbankan mereka, dihajikan mereka, diumrohkan mereka, disedekahkan sesuatu atas nama mereka. Itu bukti cinta itu begitu. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi salah satu yang membuat senang jamaah itu karena memang utuh pendampingan dan penuntunannya. Yang kedua, pelajaran bagi saya, ibu dan bapak, itu tak satu dua, satu keluarga itu memang berkurbannya ramai-ramai. Makanya kurban tetap bertahan di angka 23, 22, 23, 22, 24 sesekali. Mana ada keluarga polisi, mereka itu punya anak 4, polisi 1, istri 1, berenam, kurbannya 5. Padahal anak yang 3 itu mahasiswa, istrinya tidak mencari uang. Dalam satu rumah itu Pak, berenam mereka 5 kurban. Biasanya Pak Pol itu berenam mereka ke-6-6-nya kurban. Tapi saya tengok kemarin istrinya tak ikut. Istrinya datang tapi dia tak ikut bergabung membaca doa. Itu tanda itu hanya berlima. Dan itu bukan satu keluarga, ramai keluarga macam itu. Karena kita sampaikan, yang berlebih, yang berdagiang itu lebih kan. Tapi dalam kenyataan hidup ini, seberapa banyak orang-orang yang sebetulnya mampu tapi tak memampukan diri, tak nampak rasa syukurnya. Maisok rokok sampurna sehari 2 bungkus putih, sabungkus 35.000, 2 bungkus 70.000, setahun 25.550.000. Jadi siapa orang yang bisa berangkat umroh tiap tahun? Orang yang talok merokok 2 bungkus sehari. Jadi untuk umroh sekali setahun saja dia mampu, tapi untuk kurban rupanya dia tak mampu. 70.000 untuk bakar ada duitnya, tapi 7.300 rupiah itu tak ada duitnya untuk berkurban. Itulah persoalan. Maka kurban ini mewujudkan rasa syukur. Terima kasih ibu dan bapak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.